Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa di antara orang-orang salaf dahulu pernah mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. Ya kan 2 surat, ya, seluruh Quran dalam satu rakaat. Katanya sholat siang seperti orang bisu, tak ada suara, tak ada suara. Sholat malam baru bersuara. Sholat siang itu kaidahnya, sholat siang itu tak ada suara. Sholat malam bersuara. Maka zuhur dan asar tak ada suara. Maghrib isya bersuara. Subuh masih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattah ya alim ya razzaq ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun awqatul jahri. Faslun al-jam'u baina surataini fi raq'atin wahidah. La ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidah. Faqad thabata fi sahihaini min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqrinu bainahunna. Fadzakara istina suratan min al-mufassal kulla surataini fi raq'ah. Waqad qaddamna an jama'atin min as-salaf qira'atu khatmatin fi raq'atin wahidah. Fasal mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi dalam sholat nih 1 rakaat itu boleh membaca setelah Al-Fatihah boleh membaca 2 surat atau lebih. Jadi tak mesti 1 surat saja. Kalau mau nambah 2 surat atau lebih boleh. Imam Nawawi mengatakan tidak mengapa mengumpulkan di antara surat-surat dalam 1 rakaat. Telah sabit dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengetahui ayat-ayat yang Rasulullah SAW kumpulkan mereka dalam 1 rakaat. Dia menyebutkan sekitar 20 surah dari Al-Mufassal, ya. Mufassalnya adalah surah-surah pendek, sekitar 4 juz terakhir, ya, dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Dia menyebutkan tentang 20 surat-surat yang setiap 2 surat Nabi pernah baca dalam 1 rakaat. Nabi kumpulkan 2 surat, ya. Boleh. Bahkan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa di antara orang-orang salaf dahulu pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Ya kan 2 surat, ya, seluruh Quran dalam 1 rakaat. Kalau kita membaca 2 surat atau lebih boleh, tetapi tetap dianjurkan menjaga tertib. Walaupun enggak berurutan, tapi dahulukan yang dahulu dan akhirkan yang kemudian. Ya. Misalkan dari ad-duha, setelah wadduha alam nasrah. Ya. Kalau seandainya kita mau baca wadduha dan qul huwallahu ahad misalnya, maka baca dulu setelah Fatihah, baca dulu wadduha, setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Karena tertibnya di Quran yang dahulu adalah wadduhanya, kemudian qul huwallahu ahadnya al-ikhlas. Jangan terbalik, ya. Baca al-ikhlas dulu baru wadduha, terbalik, enggak tertib, ya, enggak tertib. Walaupun salatnya tidak mengapa, tidak membatalkan salat, tetapi tetap dianjurkan menjaga tertib Al-Qur'an. Ya, menjaga tertib. Bagus lagi kalau seandainya berurutan. Jadi rakaat pertama wadduha dengan alam nasrah. Jadi rakaat kedua at-tatin dengan Iqra, ya. Tak mengapa, ya. Faslun awqatul jahri bil qiraati fi shalah. Waktu-waktu
baca jahar dengan keras dalam solat. Kapan kita dalam solat membaca dengan suara keras? Ajma'al muslimuna ala istihbabi al-jahri bil qira'ati fi salat as-subhi wal jumu'ah wal 'aidaini wal ulayaini min al-maghrib wal isya'i wa fi salat at-tarawih wal witri akibaha wa hadha mustahabun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha. Kaum muslimin telah ijma' sepakat atas sunnahnya membaca dengan jahar, suara keras dalam salat subuh, itu. Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dua Id ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan 2 rakaat awal Maghrib dan Isya. Salat subuh, salat Jumat, Idain ya, kemudian salat 2 rakaat awal Maghrib dan Isya. Artinya pada rakaat yang pertama, rakaat kedua disunahkan jahar, rakaat yang ketiga Maghrib, dan yang ketiga dan keempat Isya disunahkan sir ya, tidak jahar. Dan dalam salat tarawih itu sunnah jahar, dan witir setelah tarawih. Witir setelah tarawih. Witir itu disunahkan berjamaah pada bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan itu sendiri-sendiri. Witir dalam bulan Ramadan disunahkan berjamaah seperti tarawih. Habis tarawih witir itu dibaca dengan suara keras. Ini sepakat Pak ya. Ini sepakat para imam, para a'immah kaum muslimin tentang jahar dalam salat tadi. Ammal ma'mum fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum maka tidak boleh jahar secara ijma'. Sepakat ulama, tak ada ikhtilaf di situ, tak ada ikhtilaf. Makmum dalam semua salat baca sir. Jangan keras perbacaannya, nyanyi imam. Ya. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir yang berjamaah, makmum tidak boleh baca jahar. Makmum baca sir. Wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar, dan juga disunahkan baca jahar dalam salat gerhana bulan. Gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kapan Pak? Malam atau siang? Malam ya. Tak pernah gerhana bulan siang hari. Karena yang gerhana bulan hanya muncul di malam hari. Ya. Gerhana bulan itu disunahkan sholatnya baca jahar, baca suara keras. Dan tidak dikeraskan, tak dijaharkan dalam sholat gerhana matahari. Gerhana matahari pada siang hari ya. Maka bacanya sir. Bacaannya dipelankan, enggak dikeraskan enggak. Wa jahru fil istisqa, dan disunahkan jahar dalam salat istisqa. Istisqa ini siang hari ya. Rata-rata di siang hari, malam boleh juga ya. Cuman kebanyakan dibuat di siang hari istisqa ini. Jadi kalau salat siang itu yang disunnahkan baca jahar, satu salat Jumat. Kedua Idul Fitri, Idul Adha. Ketiga salat istisqa. Itunya salat yang disunahkan baca jahar. Wala jaharu fil janazah idza sulliyat bin nahar, dan tidak dikeraskan bacaan dalam salat jenazah walaupun jadi imam. Tidak dianjurkan bacaan keras dalam salat jenazah apabila di siang hari. Salat jenazah di siang hari tetap dibaca pelan. Wa kadza bil lail alal madhhabi sahih al mukhtar. Begitu juga di malam hari. Tentang dia salat malam maka dijaharkan. Kita salat jenazah di malam hari menurut pendapat yang sahih yang dipilih dalam mazhab tetap disirkan, tetap dipelankan, tak boleh dijaharkan. Wala jaharu fi nawafilin nahar ghairu ma dzakarnahu min al-aidaini wal istisqa, dan tidak dijaharkan pada salat-salat sunat di siang hari, salat duha ya, salat sunat tasbih yang dilakukan di siang hari tidak dijaharkan kecuali dalam salat-salat yang tadi kita sebutkan, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa. Ya. Wa ikhtalafa ashabuna fi nawafilil lail, dan menurut bagaimana dengan salat sunat di malam hari, salat sunat di
malam hari habis salat Isya ataupun salat maghrib, ya, antara maghrib dan Isya, salat awabin habis salat Isya, ya, salat di malam hari, salat tahajud dan lain-lainnya. Bagaimana? Apakah baca jahar atau sir? Ikhtilaf di situ dalam hal kita. Fal athar annahu la jahar. Yang lebih azhar, lebih zahir, lebih dikuatkan adalah tidak dijaharkan. Ya, tidak dijaharkan. Itu ya. Jadi kalau pendapat itu ada wal azhar, al-zahir wal azhar, ada aujuh, ada istilah-istilah dalam hadap. Kalau wal azhar, yang lebih dizahirkan, yang lebih dikuatkan, ini maknanya perbedaan ini, ikhtilaf ini kuat. Ikhtilafnya kuat, sama-sama kuat dalilnya. Dalilnya sama-sama kuat. Yang mengatakan jahar kuat, yang mengatakan sir kuat juga. Tapi di antara dua pendapat yang kuat itu, mana yang lebih dimunculkan, mana yang lebih dikedepankan. Nah itu ya. Jadi ada perbedaan pendapat antara kuat dengan lemah, maka nanti lain lagi istilahnya. Tapi ada perbedaan pendapat yang kedua sama-sama kuat, maka yang lebih dipilih disebut azhar. Disebut azhar. Itu dalam mazhab. Kita agak sedikit mengetahui ya, istilah-istilah dalam mazhab kita nih. Ya. Wasani an-nawi jahar, pendapat yang kedua, jadi pendapat yang lebih dikedepankan adalah sholat sunat di malam hari tetap disirkan. Dan pendapat yang kedua adalah dijaharkan. Wasalith, lagi tiga pendapat. Pendapat yang ketiga, wahwa ikhtiyarul Baghawi. Itu adalah pendapat yang dipilih Imam Al-Baghawi. Apa itu? Yaqra'u bainal jahri wal israr. Baca pertengahan antara jahar dan sir. Enggak terlalu jahar, enggak sirnian, tapi antara jahar dan sir. Baca pertengahan. Ya. Walau fatatu salatun bil lail faqadaha bin nahar aw bin nahar faqadaha bil lail fahal yu'tabaru fil jahri wal israri waqtul fawati am waqtul qada. Kalau ada sholat yang dia biasa lakukan di malam hari tinggal sehingga dia qada di siang hari, misalnya dia tahajud lah istiqomah, malah suatu malam dia enggak tahajud, enggak ada tahajud, maka dia qada tahajudnya di waktu siang, waktu duha. Atau sebaliknya, ada sholat sunat yang biasa dibuat di siang hari, istiqomah dia enggak buat dan dia qada di malam. Misal sholat duha dia biasa istiqomah. Suatu hari tidak sholat duha dia karena kesibukan misalnya atau karena sakit. Maka di malam hari dia qada duhanya. Dia qada sholat duhanya. Bagaimana itu? Apakah yang dihitung waktu sholat asli atau waktu mengqada? Kan sholat duha apa? Disirkan? Sir. Tapi dia buat di malam hari, yang boleh dijaharkan. Atau sholat malam, sholat tahajud, dijaharkan. Dia qada di waktu duha. Maka disirkan. Karena sholat siang tuh, katanya sholat siang seperti orang bisu. Tak ada suara. Tak ada suara. Sholat malam baru bersuara. Sholat siang, itu kaidahnya sholat siang itu tak ada suara. Sholat malam bersuara. Maka zuhur dan asar tak ada suara. Maghrib isya bersuara. Subuh masih malam. Subuh masih malam. Karena dianggap siang daripada terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu siang. Malam dari tenggelam matahari sampai terbitnya matahari. Maka sholat siang itu sir. Sholat malam bersuara. Jahar. Nah kalau kita mengqada sholat di malam hari pada waktu siang hari, yang harusnya kita baca jahar, tapi kita buat di waktu siang. Atau sebaliknya, kita mengqada sholat siang yang harusnya sir, kita qada di malam yang boleh jahar. Bagaimana itu? Apakah kita baca sesuai sholatnya, waktu sholat aslinya, atau kita baca sesuai dengan waktu qadanya? Mana Pak? Nah di sini dikatakan fi wajhan li ashabin, ada dua wajah, ada dua pendapat menurut pendapat sahabat kita. Al-haruhuma, yang lebih zahir, yang lebih dikuatkan ya adalah al-i'tibar bi waqtil qada, yang dihitung adalah waktu mengqadanya. Waktu mengqadanya. Gini aja. Seorang tertinggal sholat asar. Sholat asar. Sholat asar kan enggak bersuara kan? Sir kan? Tertidur dia. Terbangun waktu maghrib. Pas sudah maghrib baru terbangun dia. Maka dia mengqada asar pada waktu maghrib.
Bagaimana asarnya? Boleh enggak dia jaharkan? Al-i'tibar biwaqtil qadha. Al-i'tibar biwaqtil qadha. Maka dijaharkan. Sebaliknya dia tertinggal sholat subuh, ketiduran sholat subuh. Siang terbangun setelah siang, matahari terbit sudah, jam 8 bangun. Astagfirullah, terbangun dia. Maka dia qadha di jam 8 itu. Seharusnya kan subuh boleh jahar, tapi dibuat jam 8. Bagaimana sholat subuhnya? Sir. Karena al-i'tibar biwaqtil qadha. Gitu. Yang lebih dikuatkan dalam mazhab kita adalah mengikuti waktu kapan kita mengqadha. Kapan kita mengqadhanya. Tapi tetap dua pendapat ya, tetap dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang dihitung adalah waktu sholat yang ditinggalkan. Ikut sholat yang ditinggalkan. Kalau subuh tetap jahar sholat sama lamanya. Kapan buka apapun dibuat. Ya, maupun siang hari, malam hari tetap jahar. Kalau sholat asar yang ditinggalkan tetap sir itulah, walaupun dia qadha waktu malam hari. Itu pendapat. Tapi pendapat yang lebih dikuatkan, azhar. Ya, sesama kuat kan, sesama kuat. Tapi yang lebih dikuatkan adalah dihitung waktu qadhanya. Walau jahara fi mawdhi'il israr atau asarra fi mawdhi'il jahar fa salatuhu sahihah. Sebab seandainya dibalik, dia menjaharkan yang seharusnya di tempat sir. Seharusnya dia baca sir tapi dijaharkannya, atau dia mensirkan di tempat yang seharusnya jahar. Misalnya salat maghrib yang harusnya jahar, diam-diamnya dia salat. Tahu-tahu sudah ruku. Kapan maksudnya nih enggak? Tak ada suara, tahu sudah ruku, dia baca sir. Atau sebaliknya salat zuhur ya kan, jadi imam salat zuhur. Seharusnya sir, dijaharkannya, ya, dijaharkannya mangkuk keras zuhur baca keras nih. Bagaimana? Kalau seandainya dia balik menjaharkan di tempat yang sir atau mensirkan di tempat yang jahar, maka sholatnya sah, tidak batal, sholatnya tetap sah. Walakinnau irtakabal makruh, tapi dia berbuat makruh. Wala yasjudu sahwi, dan pun tidak perlu sujud sahwi. Walaupun dia melanggar makruh, buat makruh, tidak perlu sujud sahwi. Ya, Bapak jangan heran nanti kalau ada imam sholat zuhur baca jahar. Ya, pernah ada. Dan insya Allah bukan karena sengaja, tapi karena nggak tahu, bukan karena lupa, karena nggak tahu. Walaupun sengaja makruh, walaupun sengaja tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Wa alam anna al-israra fil qiraati wa takbirati wa ghairiha min al-adhkari huwa ayaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsah wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsah idza kana sahih as-sam'i wala 'aridha lahu. Ketahuilah, ini penting, ini diketahui. Sesungguhnya bacaan sir, bacaan yang pelan, sir itu dalam bacaan, dalam takbir dan zikir-zikir salat yang lain ya, yang dianjurkan untuk sir, Allahu Akbar, atau baca-bacaan yang sir, ataupun doa-doa yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal ala bihamdi, doa ya tidak, doa sujud ya dan lainnya itu bacaan sir itu batasannya harus didengar minimal dengan telinga sendiri. Dia harus melafazkan bacaan tadi, qiraah tadi, ataupun takbirnya ataupun zikirnya tadi minimal terdengar dengan telinga dia sendiri. Dia ucapkan terdengar dengan telinga dia sendiri kalau pertama normal pendengarannya, bukan peka, enggak, dan tidak ada penghalang, tak ada suara-suara ribut, tak ada suara mobil ya, bising ya. Dalam keadaan normal, telinga normal, dalam keadaan tenang, dia bisa mendengar. Itulah batas minimal bacaan sir tadi. Enggak, batas minimal bacaan sir. Seandainya fa illam yasma lam tasihha qiraatuh. Kalau seandainya dia baca yang dia sendiri tidak dengar, dia bergerak tapi begitu pelannya dia sendiri pun tidak dengar. Padahal tak ada suara, tak ada suara yang menghalanginya, dan telinganya normal pendengarannya, enggak. Tapi dia enggak ada suaranya, tak dengar, maka tidak sahlah bacaannya. Wala ghairuha, tak sah bacaannya, tak sah takbirnya, tak sah zikir-zikirnya.
minal azkari bila khilaf, tanpa ada khilaf di sini. Kalau seandainya Al-Fatihahnya berarti tidak salah baca Al-Fatihah kurang rukunnya, tak sah sholatnya. Kalau zikir-zikir ya subhanallah ala wa bihamdi itu dia baca tapi tidak dengar ya, maka tidak ada pahala sunnah, tak dapat pahala sunnah. Kalau dia rukun berarti tidak sah sholatnya, kalau dia sunnah tidak dapat pahala sunnah. Nah, ini banyak yang tidak tahu masyarakat, dia anggapnya sir itu adalah baca di hati, baca dalam hati. Enggak, sir itu adalah baca di mulut juga, diucapkan, dilafazkan, minimal terdengar dengan telinga sendiri. Ya. Ada pertanyaan di sini? Kita sambung. Apa pertanyaan? Bacaannya tadi itu yang pertama, zaharnya itu apa sirnya itu bukan cuma diri yang dengar, tapi orang lain sampai dengar. Terlalu besar gitu. Jadi sirnya kelewatan sehingga menjadi seperti jahar. Tadi kan sholat tetap sah. Sholat tetap jangankan jahar pun dia baca pun, sengaja dia jahar pun tetap sah sholatnya. Cuma tadi ada unsur mengganggu orang lain. Kenapa? Karena sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian mungkin tak ada yang dia ganggu. Tapi kalau berjamaah kanan kirinya terasa terganggu. Jadi disitulah mungkin menjadi poinnya itu, salahnya itu, karena unsur mengganggu. Sedangkan idza'ul muslim haram, mengganggu orang Islam haram hukumnya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya. Jadi kurang bagus. Kemudian ada juga orang sholat ya tadi keras sehingga orang di kanan kirinya terganggu. Ada yang gerakannya itu ya mengganggu orang kanan kirinya, sujudnya terlalu tangan dibuka nian sehingga kanan kirinya masih terganggu, ya rukuk gitu juga. Kalau berdiri ingin dipaksakan ketemu kaki dengan kaki, ya. Masa orang terganggu, maka kurang bagus. Kalau ada tetap sah sholatnya, tak sah sholatnya. Dia mengajarkan untuk apa namanya itu pengajian dengan niatnya untuk sujud sajadah. Di sholat asar bacanya Iqra, itu ditambah sujud sajadahnya. Jaharkannya. Jaharkannya supaya maksudnya dia mengajari ibu-ibu tuh supaya kalau ada sholat bacaan sujud sajadah harus sujud kayak gini. Iya. Kurang pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Kalau ingin mengajarkan dalam sholat sunat, ya jangan dalam sholat wajib. Sholat asar itu kan disirkan. Ini sholat asar dia baca jahar, dia baca sujud tilawah untuk mengajarkan orang sujud tilawah. Bukan pada tempatnya, kurang tepat. Ya, nggak bagus itu, Pak. Letakkan pada tempatnya. Tapi kalau dalam fikih ya, kita jangan sampai, memang itu salah, dia salah, tapi kesalahan dia tidak membuat batalnya sholat. Ada beberapa kesalahan ya yang membatalkan, ada kesalahan yang tidak membatalkan. Itu salah ya, perlu ditegur, perlu diluruskan, tetapi sholat yang dia buat tadi itu tetap sah. Ya Rabbul